bahwa permainannya belum rapi, sinergi antar lini belum begitu baik. Ya walaupun disiplin dari para pemain bagus ya. Artinya mereka coba untuk menjalankan taktik dari Coach Sintayong. Tapi kan kita perlu juga mereka bermain rapi. Passingnya tuh harus akurat, pressingnya harus benar, jangan terlalu banyak membuat pelanggaran yang bisa memberikan keuntungan bagi para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang dari situasi bola mati. Kemudian bagaimana caranya shooting, akurasi shooting itu juga sangat penting. Dan memang di senior juga menurut saya belum rapi 100% kan, teman-teman juga tahulah ketika nonton pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia. Tapi ya itu yang coba dibenahi oleh Coach Sintayong. Maka itu saya beberapa kali katakan bahwa inilah pelatih yang memang kita butuhkan. Pelatih yang jujur dan pelatih yang tidak akan kompromi dengan hal apapun. Kalau di klub kan ya dia gak bisa ikut campur karena dia adalah pelatih yang melatih di timnas. Maka itu juga dia pernah memintakan kepada para pemain setelah membela timnas agar di level klub juga menjalani latihan yang sama seperti di timnas. Nah itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti ke klub beda lagi, nanti balik ke timnas mereka harus restart lagi, ya sulit juga bagi Coach Sintayong kan. Jadi perlahan-lahan lah menurut saya kita akan semakin baik dan semakin perkasa dan tentunya akan bisa mendapatkan prestasi yang memang kita sudah lama tidak dapat ya teman-teman. Gini, kita bersempit ya. Ya. Recent kegagalan catatan Anda STY apa? Dalam konteks kualifikasi Piala Dunia ini. Kita jangan melebar dulu kemana-mana sebelumnya ya. Iya. Di pertandingan melawan Irak dan Filipina yang kita gagal menang. Gagalnya dia karena apa? Sebabnya apa? Oke, kan begini. STY sudah meminta banyak hal, termasuk naturalisasi, Ya. untuk bisa bersaing, Ya. yang dimaksudkan di level Asia. Ya. Iya kan? Ada banyak narasi-narasi yang mengabaikan level Asia Tenggara, AFF. Kita standarnya AFC, kita levelnya Asia. Oke, kita tunggu. Kita mau tunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol oleh Irak. Main setengah lapang hampir sepanjang pertandingan. Paham ya maksud saya main setengah lapang? Banyak bertahannya gitu di wilayah sendiri. Gitu. Sampai ada gol-gol 2 kali, ada bunuh diri juga karena tekanan-tekanan gitu. Jadi pertanyaannya, di mana itu strategi dia untuk mengantisipasi? Kan kalau kita mengamati waktu lawan Irak, previewnya itu kan begini. Dia sudah menyiapkan strategi untuk meredam. Jadi kata yang disebut oleh STY itu meredam, bukan mengatasi Irak. Oke, kita masuk akal. Itu away ke Irak, meredam. Oke, berarti Dia berusaha tahu diri juga. ingin ambil 1 poin gitu. Ini kan boro-boro 1 poin. Mainnya hancur begitu kan. 5 gol gitu. Nah, jadi kita itu sebagai publik mempertanyakan, atau saya lah sebagai pengamat bola mempertanyakan pernyataan-pernyataan dia sebelumnya gitu. Yang ternyata realitasnya paradok. Siapa nama-nama pemain yang akan diambil oleh STY ya, untuk menuju ke Qatar? Ini yang ditunggu tentunya, karena tidak boleh sembarangan pemain yang diambil. Tidak lagi pemain-pemain yang kemudian lagi bermasalah cedera dibawa sampai di sana tidak dipasang, sangat dirugikan. Jadi pemain yang memang siap tempur untuk bisa bertarung ya bersama dengan tim Garuda kita untuk tim senior ini. Kalau kita tanya mana naturalisasi, bukan ingin merendahkan naturalisasi, bukan. Tapi kan lu minta naturalisasi untuk bersaing dengan Asia, dengan Irak. Kenyataannya mana? Hampir sepanjang pertandingan main di bawah, main setengah lapang. Yang kedua dari kalimat itu apa? Ketika dia bilang kelemahan pemain utama kita adalah takut kalah duluan, artinya 4 tahun dia di Indonesia dia gagal meningkatkan, memaksimalkan kualitas pemain kita dong. Mental. Karena dia tahu itu yang harus dibenahi. Ya itu kan salah satu tugasnya. Pak Yusuf pimpin tim ini. Pak Yusuf harus tingkatkan skillnya, tingkatkan mentalitasnya. Artinya juga gini, polarisasi itu Tom, polarisasi antara pemain naturalisasi dan lokal yang dibungkus dengan kata-kata lokal pride sebenarnya itu dari dia dong kalau gitu. Kalau saya sebagai BTN atau EXO saya mempertanyakan, why dalam sebuah wawancara Anda mengatakan seperti itu? Yang membuat ada sehingga publik akhirnya tergiring ke situ. Ada kutub dan kutub kan? Iya. Kalau pemain lokal itu lemah mental bertanding, lalu kalau saya BTN atau saya EXO saya tanya, lalu apa yang Anda kerjakan sebagai pelatih timnas? 4 tahun loh Anda di sini, dan Anda sekarang hanya ngomong kelemahannya begini, kelemahannya, bukankah itu tugasnya dia juga? Meningkatkan mentalnya siapa? Nadeo.
meningkatkan mentalnya Rizky Ridho, meningkatkan mentalnya Asnawi, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, kan semuanya harus ditingkatkan. Kalau dia udah tahu. Ya. Bung Towel, pengamat sepak bola tanah air bernama asli Tommy Welly, memaparkan kritik pedasnya terhadap kinerja pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bung Towel menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah meminta berbagai hal kepada PSSI, termasuk penggunaan pemain naturalisasi dalam upaya bersaing di tingkat Asia. Meski PSSI telah merespons dengan membawa pemain-pemain keturunan yang bermain di liga-liga Eropa, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong masih kesulitan untuk bersaing di kancah Asia. Bung Towel menilai pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak di Stadion Internasional Basra pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, sebagai puncak dari kritikannya. Dalam pertandingan tersebut, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama turun sebagai pemain inti. Pertandingan juga melibatkan pemain naturalisasi lainnya, seperti Mark Klok dan Rafael Struijk. Namun, hasilnya sangat jauh dari harapan karena timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Irak. Ternyata, Indonesia koyak 5 gol dan main setengah lapangan, kata Bung Towel di channel YouTube Sport TV Indonesia. Namun memang, Shin Tae-yong menyebarkan optimisme yang membuat para penggemar sepak bola tanah air sangat antusias menanti pertandingan timnas Indonesia vs Irak. Namun, optimisme Shin Tae-yong itu disoroti oleh Bung Towel. Bung Towel heran melihat sejumlah pernyataan optimis Shin Tae-yong sebelum pertandingan yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Shin Tae-yong mengatakan sudah memiliki cara meredam Irak, bukan mengatasi Irak. Boro-boro 1 poin, kata dia. Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, ia setidaknya sudah memiliki sejumlah pencapaian positif. Selama melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong cukup sering berkomunikasi dengan PSSI. Tak jarang, ia menyematkan beberapa permintaan khusus yang berhubungan dengan skuad Garuda. Melihat sekian permintaan yang pernah diminta STY, sebagian di antaranya sudah dikabulkan PSSI. Saat ini, hanya tinggal menunggu hasil-hasilnya saja. Berikut permintaan Shin Tae-yong yang sudah diwujudkan PSSI. 1. Naturalisasi pemain. Selama era kepelatihan Shin Tae-yong, PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang, proses tersebut ditujukan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemain adalah jelas untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Terkait prosesnya, biasanya PSSI akan menerima rekomendasi calon pemain dari pelatih langsung. Setelah itu, PSSI akan meneruskan prosesnya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Beberapa nama yang bisa diambil sebagai contoh adalah Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan lainnya. 2. Lawan kuat di FIFA Matchday. Shin Tae-yong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas bagi timnas Indonesia ketika menjalani agenda FIFA Matchday. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday memiliki setidaknya 2 tujuan. Pertama, meningkatkan peringkat dunia FIFA. Hal ini cukup masuk akal karena apabila timnas Indonesia menang melawan negara yang secara peringkat lebih tinggi, maka poinnya pun akan semakin besar dan bisa mendongkrak posisi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas tim. Tak hanya menjadi tolak ukur kekuatan terkini, lawan yang berkualitas juga bisa menjadikan para pemain timnas Indonesia meraih pengalaman lebih banyak. Keinginan STY perihal lawan kuat ini juga sudah diwujudkan PSSI. Pada beberapa pertandingan terakhir FIFA Matchday, timnas Indonesia sempat berhadapan dengan Curaçao, Burundi, hingga Argentina. 3. TC jangka panjang. Pada sejumlah kelompok usia timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat menerapkan pemusatan latihan TC jangka panjang. Terlepas dari tujuannya, metode ini sempat mendapat kritikan dari pihak lain. Misalnya saat pemusatan latihan TC jangka panjang timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Salah satu kritik datang dari Thomas Doll selaku pelatih klub Persija Jakarta yang menganggap para pemain seharusnya mendapat banyak jam terbang untuk bermain, bukan malah mengikuti pemusatan latihan jangka panjang. Selain TC jangka panjang, STY juga kerap melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Terkait alasannya, ia pernah menyebut agar bisa beruji tanding dengan klub-klub lokal di sana.
Itulah sejumlah permintaan Shin Tae-yong kepada PSSI yang sudah dikabulkan dan tinggal menunggu hasilnya. Tommy Welly atau akrab disapa dengan Bung Towel, menagih janji pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal tersebut tak terlepas dari hasil buruk dari segi permainan maupun skor, ketika melawan tim papan atas Asia, Irak, di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Bung Towel pun mempertanyakan janji-janji dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang belum terpenuhi. Bahkan sang pengamat sepak bola menyoroti beberapa pernyataan yang dinilai olehnya kontroversial. Pria yang juga pernah menduduki jabatan di PSSI, Bung Towel kaget dengan pernyataan dari Shin Tae-yong ke awak media, soal pemain timnas Indonesia. Ini ada di rekam jejak digital saya baca, dan saya kaget. Kelemahan utama pemain kita adalah takut kalah duluan, kata Shin Tae-yong. Ada itu, ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Sport TV Indonesia, Selasa, 28/11. Dan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Mungkin kebenarannya oke, tapi wise enggak, imbuhnya. Pernyataan itu menurut Towel mengundang kontroversial, karena dinilai mempolarisasi suatu kelompok, dan tidak bijak. Karena kita enggak boleh dong, lu sebagai pelatih mempolarisasikan naturalisasi dan pemain kita, lokal, tegasnya. Selanjutnya, Towel menjelaskan, segala fasilitas telah diberikan oleh PSSI ke Shin, seperti permintaan pemain naturalisasi, namun dia merasa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak bisa membuktikan hasil positifnya. Lu minta naturalisasi untuk bersaing dengan Asia, Irak, kenyataannya mana? Hampir sepanjang pertandingan main di bawah, main setengah lapang, pungkas Towel. Bukan hanya itu, Towel memaparkan, bahwa dari pernyataan Shin yang mengklaim pemain Indonesia takut kalah sebelum bertanding, menandakan pelatih asal Korea Selatan gagal meningkatkan mental pesepak bola tanah air, khususnya punggawa timnas. Pengamat sepak bola kenamaan, Tommy Welly atau Bung Towel membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa Fahri Husaini cocok jadi pelatih timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara bincang-bincang di kanal YouTube Sport 77 Official yang dipandu Mamat Al-Katiri dan Riphan Pradipta. Bung Towel mengatakan Fahri Husaini jadi pelatih lokal yang paling pas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. Kalau lokal, yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini, ucap Bung Towel menanggapi pertanyaan pengganti Shin Tae-yong dari sekian banyak pelatih di Indonesia. Di sisi lain, Bung Towel juga punya dua nama pelatih asing yang pas melatih timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Park Hang-seo dan Akira Nishino. Pelatih asing paling dekat yang konkret Park Hang-seo atau Akira Nishino. Lalu banyak yang bilang, Akira Nishino kan di Thailand gagal. Belum tentu di Indonesia gagal, lanjut Bung Towel. Fahri Husaini memang jadi pelatih lokal yang punya catatan apik bersama timnas Indonesia kelompok umur. Ia mampu menjuarai Piala AFF U16 2018, meraih gelar juara di turnamen Genesis 2018 dan Tianpong Plastic Cup 2017. Berkat kiprahnya itu, Coach Fahri sempat promosi menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sayangnya, tak ada prestasi yang dicatatnya. Timnas Indonesia U19 pun menjadi tim nasional terakhir yang dilatihnya. Setelah itu, pria berusia 58 tahun tersebut menjadi pelatih klub Liga 2, seperti Persiba Balikpapan dan Persela Lamongan.